Jadi saya tuh anak tentara yang sering berpindah-pindah. Tapi ada suka dukanya gini. Jadi kadang-kadang kita pindah ke tempat yang sangat lengkap fasilitas pembelajarannya. Misalnya kita orang tua ditempatkan di Jakarta, di Bandung, itu kan pasti lengkap ya sekolah gitu. Tapi saya pernah juga ditempatkan di Timur Timur, pernah juga ke Ambon. Jadi kebayang perbedaan fasilitas, kualitas, dan seterusnya. Tapi itu membawa saya menjadi lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan berbagai hambatan yang ada gitu. Misalnya sekolah jalan kaki, kecil tuh SD kayak gitu tuh, jauh gitu. Tapi juga pernah pakai jemputan gitu pada saat sekolah di Bandung, kebetulan saya lahir di Bandung. Nah, sekolah yang berpindah-pindah itu kadang-kadang mengganggu prestasi. Karena setiap sekolah kan pasti punya standarnya ya. Pernah waktu di Bandung saya nggak terlalu juara 1. Saya pada saat harus di Bekasi, ke Ambon gitu, juara 1, juara umum. Terus ke Jakarta tuh sempet tapi nggak sekolah formal. Di Jakarta tuh ikut kursus segala macam karena saya terus kemudian di Bekasi. Menariknya adalah itu tadi kemampuan untuk menyesuaikan diri, bukan cuma dengan pembelajaran di sekolah, tapi juga pergaulan. Jadi kemampuan untuk menyesuaikan dengan kurikulum, dengan pergaulan gitu kadang-kadang juga memerlukan kesabaran, memerlukan pengalaman, berteman dan segala macam. Nah, pada saat pemilihan sekolah dari kuliah sampai dari SD, SMP sampai kuliah itu kadang-kadang tidak bisa kita tentukan sendiri seperti keinginan kita. Mau masuk SMP negeri keburu tutup karena pindahnya tengah tahun, harus masuk swasta seperti itu. Terus kalau di perguruan tinggi pengennya masuk yang sana belum tentu keterima. Jadi jujur aja pemilihan prodi yang sekarang tuh pilihan orang tua. Jadi keinginan saya tuh sebenarnya bukan di sini, tapi saya dulu S1-nya kan eksak ya. Nah, pengennya dulu teknik sipil, tapi saya juga mikir sebenarnya itu karena cuman emosi kadang-kadang gitu loh. Teman-temannya milih ini ikut semua gitu. Tapi saya percaya dengan pilihan ibu saya, kebetulan ibu saya kan dosen, ibu saya kan tahu gitu kan kemampuan anak-anaknya. Nah, biasanya dipilihin sama dia tuh sebaiknya di sini dengan pertimbangan beliau lebih tahu lah anaknya. Saya nurut aja waktu itu. Nah, saya yakin pilihan ibu saya tuh betul gitu. Alhamdulillah inilah yang terbaik dari ibu saya gitu. Jadi sesungguhnya capaian yang sekarang saya dapati itu dedikasi buat kedua orang tua saya, kebetulan sudah tidak ada gitu. Riset interest saya tuh di bidang inovasi. Ngajarnya di mata kuliah inovasi dalam organisasi, kemudian bagaimana kepemimpinannya, bagaimana aplikasinya di masyarakat, di public sector maupun juga di private sector. Walaupun memang saya dari administrasi niaga, tapi seringkali memang hubungan antar aktor tuh tidak nggak terlalu ketat ya. Artinya kadang-kadang dalam praktek pada saat pengabdian masyarakat bisa juga kita ke masyarakat, bisa juga di private atau di perusahaan, bisa juga di sektor publik. Jadi saya merasa bahwa keilmuan inovasi itu memang dibutuhkan gitu. Nah, saya sih berharap sebenarnya capaian ini kan sebenarnya proses ya Mas ya. Proses dari pencapaian tridharma gitu, pengabdian masyarakat, penelitian maupun pengajaran. Ya, saya berharap semoga setelah pencapaian akademik ini saya bisa memberikan manfaat yang lebih luas gitu buat masyarakat. Pada kesempatan yang mulia dan baik ini tentunya ucapan terima kasih saya sampaikan untuk kepemimpinan Prof. Ari Kunchoro dan juga Prof. Chandra Wijaya ketika proses usulan untuk kenaikan jabatan fungsional guru besar kami. Tentunya tidak lepas dari bantuan tim SDM baik di level universitas maupun fakultas dan juga tim reviewer dari DGB. Atas nama pribadi dan keluarga Fakultas Ilmu Administrasi kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga budi baiknya dibalas Allah Subhanahu wa taala.